Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar abang, mas, kakak, adik, ayu? Karena di LLC ini kita nggak ada pakai pak atau bu, karena di sini Live Learning Club. Mungkin kalau abang, kakak, adik, ayu join dengan ICEP kemarin, Icon Talk, itu memang lebih resmi, karena itu melalui asosiasi praktisi EFT. Tapi kalau ini kita melalui Live Learning Club. Nah, jadi seri dari Live Learning Club ini sudah mungkin adalah yang ke-14 ya, serial dari LLC Talks. Dalam Live Learning Club ini kita mengundang begitu banyak mentor, dan juga saya lihat malam ini banyak sekali sahabat LLC yang dari kariernya itu Widya Iswara tadi sempat saya dengarkan ya. Nah, ini sangat tepat ini untuk menjadi mentor-mentor Live Learning Club. Tadi saya lihat ada Ibu Lindra ya, ada Pak siapa tadi yang lagi bicara dari Maluku, Palu. Nah, ini alhamdulillah ini. Jadi kita sangat bersyukur bergabung para senior yang juga bisa membantu kita dalam Live Learning Club. Saya sebagai pembina Live Learning Club malam ini diamanahkan untuk membawakan materi Fixed Mindset versus Growth Mindset. Baik, sebelumnya kita ada satu, boleh dibilang yel-yel bukan, tapi lebih kepada sapa LLC. Jadi kalau abang, kakak, adik, ayu, kakak, ditanya apa kabar, itu jawabnya sehat, sukses, bahagia. Baik, saya tanya, abang, kakak, adik, apa kabar malam ini? Sehat, sukses, bahagia, ya. Jadi itu merupakan outcome dari Live Learning Club. Kita kenal dengan LLC 173. Dimulai dengan niat. Satunya itu adalah niat, 7 itu adalah proses, dan 3 itu adalah outcome. Sehat, sukses, bahagia. Baik, kakak-kakak, adik, malam hari ini sebelum kita mulai tentu kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena izin Allah, karena kehendak Allah, karena restu Allah kita bisa jumpa di sini. Ini dengan suasana COVID, saya dengar tadi ada yang dari Padang, ada yang dari daerah timur, ini merupakan berkah ya. Jadi jangan kita anggap ini musibah, tapi berkah. Karena kita bisa bersilaturahim melalui acara salah satunya adalah LLC Talks. Jadi tadi sempat dikenalkan nama saya Edi Iskandar. Saya sedikit perkenalkan bagi yang belum kenal, karena mayoritas biasanya yang mendengarkan acara kita cukup tetap ya, artinya tuh antara 50 sampai 70, tapi ini sekarang udah 100 mentok rata-rata. Nah, ini berarti banyak lagi sahabat yang baru ya, yang baru pertama kali mendengarkan Live Learning Club, sehingga saya perlu perkenalkan diri saya dulu. Baik, ini sekilas tentang saya, kakak-kakak adik. Nama Edi Iskandar, saya teknik mesin dari UK, Inggris, S2, Sistem Manufaktur dan Manajemen juga dari UK, S3 dari USA. Saya sama, cuma bedanya kalau tadi banyak kakak dan adik itu istilahnya Widya Iswara kalau di PNS ya. Kalau saya dulu ketika di PEDC ITB itu dikatakan master teacher ataupun dosen. Saya juga pernah bayar ikatan dinas lain di ITB itu di BPPT sebagai senior scientist. Ketika sebagai senior scientist di BPPT saya juga jadi dosen di Universitas Trisakti. Sempat ketika saya sudah selesai ikatan dinas, saya bekerja di Texmaco, jadi sempat menduduki posisi sebagai resident managers dari perusahaan Singapura Texmaco Automation, dan juga ketua STT Texmaco yang waktu itu ada di Subang dan di Kerawang. Saat ini saya lebih sebagai konsultan, CEO dari CPM Consulting,
dan juga membawahi EFT Center. Jadi bagi yang hadir kemarin acara ICEP, itu bagian dari salah satu aktivitas saya. Dan hari ini Life Learning Club, ini juga merupakan bagian dari yang kita coba ingin bagi kepada masyarakat agar memberikan manfaat buat sesama. Selain itu, kalau ditanya apa aktivitas saya yang lebih sering saya lakukan, saya sekarang bergerak di bidang wakaf, namanya Barka Wakaf International, dan untuk sifat internasionalnya kita ada UNISOF, yang mengasuh Muslim Friendly Halal Excellence untuk beberapa negara di dunia. Dan juga saya menjadi komisaris di beberapa perusahaan. Begitulah kira-kira perkenalan tentang saya. Selebihnya nanti kita akan lebih kenal satu sama lainnya. Baik, sebelumnya saya mau coba tegur dulu ya, bisa menggunakan chat box-nya. Ini banyak yang sudah menulis di chat box, sudah 24. Alhamdulillah, ini luar biasa, semangat semua ya. Ada Ibu Marfira, Sri Wahyuni, Tuti Aprianti. Terima kasih. Ini ada Pak Sunoto dari Maluku. Masya Allah, ini luar biasa nih. Ini saya banyak belajar nih. Ada dari Kabupaten Pati, Habibah. Ini semangatnya luar biasa ini. Ya, jadi kakak-kakak dan adik, tolong di chatting siapa yang sudah pernah dapat materi fixed mindset dan growth mindset, atau dijawab di chatting sudah atau belum, itu aja. Coba saya pengen baca chattingnya, siapa yang sudah, siapa yang belum. Ibu Yerti bilang belum, bagus. Pak Ahmad, salam aja dari Kendal. Wah, ini belum semua ini, belum. Masya Allah, luar biasa ya. Sehingga ini saya tambah semangat nih mau sharing ya. Saya pikir udah semua ini karena Widya Iswara ya. Belum paman, jangan dipanggil paman, dipanggil bang ya. Ini Bu Santi dipanggil bang, biar kelihatan muda ini. Ada Probolinggo, luar biasa. Pak Sunoto pun belum. Baik, terima kasih ya. Ini luar biasa ini, semangat semua ini. Ibu Lindra pun tidak ketinggalan sambil nyetir mobil, dia bilang belum ya. Saya lihat kayaknya Bu Lindra, Mbak ya, Mbak Lindra ini ada di kendaraan nampaknya. Baik, Uni, Pak Uni. Menyingkat waktu, oh Uni, panggilnya Uni ya. Ya, Uni Lindra ya, karena dari Padang. Maaf Uni. Nah, jadi ini kita langsung masuk ke materi ya. Nanti kita akan diskusi. Ya, perhatikan, inilah materi kita hari ini, itu yaitu fixed mindset dan growth mindset. Jadi ketika fixed mindset and growth mindset, memang istilah mindset ini sebenarnya di Indonesia udah cukup umum. Namun apa salahnya kalau kita coba urai sehingga kita mendapatkan persepsi yang sama. Apa sih itu mindset? Kira-kira agenda yang pertama. Yang kedua, kira-kira ketika kita sudah adakan dua pilihan antara fix sama yang dikatakan growth, fix itu tetap, growth itu bertumbuh. Jadi mindset yang tetap dan mindset yang bertumbuh. Nah, kira-kira kakak adik, Uni, Uda, Mas, Mbak, ini kira-kira mindsetnya yang mana nih? Ya, walaupun nanti kita akan lihat mindset itu ternyata di pola pembelajaran dia menggunakan istilah yang lain. Karena kita ingin mendapatkan mindset atau pola pikir atau kemampuan, kompetensi agar dia bisa adjust. Sekarang ini ada dua tantangan. Ya, dulu pertama tantangannya adalah yang dikatakan industri 4.0. Bahkan Jepang sudah mendahului dengan industri 5.0. Tantangan yang kedua sekarang adalah dengan adanya COVID-19. Nah, ini kita perlu growth mindset. Kita perlu bagaimana professional application, nanti kita kenal dengan istilah HOTS, ya. Apa itu HOTS nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir, karena kita cerita tentang Life Learning Club, saya akan mengantarkan bagaimana kita menuju ke sana, kita terus belajar dengan Life Learning Club dan ICEP. Jadi kita boleh dikatakan dalam seminggu ada 4 hari tayang, ya, bisa siang, bisa juga malam. Jarang yang pembicara minta pagi, karena pagi rata-rata masih aktif di kantornya. Baik, sekarang kita bicara mindset dulu sebelum saya tanya.
Nah, apa itu mindset? Ya, coba sekarang saya kayaknya dengan para Widya Iswara, abang kakak, kalau saya langsung menjelaskan kayaknya tidak sopan ya. Coba saya tanya dulu melalui chatting, tolong dijawab. Mindset itu apa sih? Coba di chatting jawabnya, saya pengen baca. Iya, pola pikir. Ibu Ida Farida, Mbak Ida Farida, Siti Nur, pola pikir. Good, bagus, pola pikir. Iya, pola pikir. Cara berpikir, sudah menuju ke cara bertindak, pola pikir, cara pandang. Ya, betul. Jadi ini 100% semua betul ini. Nanti saya tanya panitia ya, siapa yang paling aktif biasanya kita kasih hadiah buku biasanya ya. Nah ini saya lihat ini aktif semua ini. Wah ini kalau bukunya disebar ini habis ya bukunya ya. Ini hebat nih malam ini, luar biasa nih alhamdulillah. Jadi betul abang kakak mas mbak, mindset itu adalah pola pikir. Namun ketika kita belum mengikuti pelajaran lanjut misalnya dalam kajian-kajian seperti NLP, kemudian hipnoterapi, atau kemarin ada saya lihat rame itu ketika Mas Heri menyampaikan The Five Body Syndrome ya pada forum ICEP, itu adalah asosiasi praktisi. Nah, itu adalah kajian dalam bidang emotional freedom technique. Ini biasa kita bicarakan. Tetapi karena untuk Life Learning Club, terus kita ulang agar apa? Kita mendapatkan persepsi yang sama. Saya kembali ke share screen. Di share screen ini udah saya siapkan ada istilah mindset dengan yang dikatakan conscious mind ataupun pikiran sadar kalau dalam bahasa kita, dan subconscious mind, pikiran bawah sadar. Perhatikan, bagi yang belum begitu memahami tentang mindset, tentang pikiran sadar dan bawah sadar, ini kontribusinya dalam kehidupan kita tidak lebih dari 5%. Kajian terkini hanya mengatakan hanya 1%. 99% itu menjadi subconscious mind. Dia menjadi suatu yang dikatakan berinteraksi secara refleks. Ya, kenapa demikian? Contoh malam ini saya bicara dengan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena sejak kecil saya dilatih pakai bahasa Indonesia. Coba misalnya sekarang kita sama-sama berada di Eropa, apakah di Jerman kita akan bicara dengan bahasa Jerman, di Inggris kita dengan bahasa Inggris, di Swedia kita dengan bahasa Swedia. Karena apa? Kita terlatih, itu menjadi habit kita, menjadi kemampuan bawah sadar kita. Itulah yang dikatakan pikiran bawah sadar ataupun subconscious mind. Nah, ada istilah lain ketika kita bicara conscious mind ataupun pikiran sadar. Pikiran sadar ini dikatakan thinking mind. Artinya, ketika kita melakukan suatu analisis, sintesis, itu kita menggunakan pikiran sadar, conscious mind. Termasuklah ketika kita menyadari dari suatu pengetahuan itu kita anggap penting, itu yang dikatakan awareness, itu juga yang dikatakan pikiran sadar. Jadi, bagi kita saat ini yang sudah dewasa, ya, abang kakak, sahabat LLC, perhatikan. Kita ketika tahu ada kebiasaan kita, karena tadi ada dikatakan oleh Pak Sunoto, tidak hanya dari pola pikir, akhirnya sampai menjadi bertindak, itu melakukan tindakan yang kurang baik, dari perkataan, tingkah laku, yang orang katakan itu karakter, disinilah kita mulai ingin mengubahnya. Itu kenapa tadi tagline kita ataupun salam kita adalah sehat, sukses, bahagia. Karena dalam kajian kita bicara sehat dalam dimensi yang holistik, menyeluruh. Kita bicara sehat dalam aplikasi yang menyeluruh, dalam konteks wellness, ada 6 dimensi. Kita bicara sukses, itu bukan hanya sukses dunia. Kita bicara sukses, sukses akhirat. Karena kalau kita bicara sukses dunia, sayang. Karena Life Learning Club itu adalah belajar ilmu kehidupan.
dan seumur hidup. Nah, inilah kenapa ketika kita bicara pada conscious mind ataupun pikiran sadar, di sini kita menganalisa. Ini bisa saya terima atau tidak sih? Nah, ini makanya poin 2 di sini, can accept, reject, ya, dari suatu ide-ide yang kita analisa bagus dan tidak. Karena di sini ada, di tengah sini, ini adalah yang dikatakan reticular activating system, ataupun logika, ataupun yang dikatakan perasaan. Jadi ketika ada satu konsep yang kita rasa bagus, yang kita secara logika bagus, kita akan terima. Tapi untuk menerima itu tidak semudah itu. Kenapa? Kita juga perlu mempelajari keilmuan-keilmuan psikologi, keilmuan-keilmuan yang lebih dalam lagi agar memudahkan kita. Nah, secara umum ya kita bicara ya bahwa kecerdasan ketika bicara pada conscious mind ini itu tentu ada intuisi, ada alasan, ada keinginan, ada memori, apapun yang dikatakan memori itu sama ya kalau dalam bahasa kita itu adalah daya ingat dan persepsi. Nah, semua ini sebenarnya intuisi, alasan, keinginan, memori, dan persepsi sebenarnya sudah berada di sini nih. Sahabat LLC, sudah berada di subconscious mind. Ketika di sini banyak persoalan, nah ini yang harus diselesaikan. Itu kenapa ada pendekatan hipnosis, NLP, EFT, karena ini untuk membersihkan pikiran bawah sadar ini. Nah, namun di sini kita tidak mendalam ke sana, saya hanya memberikan pengantar dari yang dikatakan mindset. Sementara kalau kita bicara dalam subconscious mind, ataupun pikiran bawah sadar, ini dikatakan emotional mind, ataupun lebih menuju ke perasaan, feeling. Ya, dia bekerja dengan feeling. Makanya di dalam beberapa kajian ini dianggap bagian cara analisa otak kiri dan ini bagian analisa otak kanan. Ya, ada juga yang menganalisa inilah yang dikatakan logika, think with the brain, kita berpikir dengan otak, di sini kita think with the heart, kita berpikir dengan hati. Karena di dalam kajian itu dikatakan, RAS inilah yang dikatakan kolbu. Ya, itu kira-kira sahabat LLC. Sehingga sesuatu yang berada di sini sifatnya dia di bawah sadar. Umpamanya seorang ayah menangis ya ketika melihat istrinya melahirkan putranya. Begitupun sang istri menangis ketika melihat putranya dilahirkan dengan penuh pengorbanan. Ini suatu feeling yang betul-betul tidak bisa dipikirkan lagi, dia secara otonomous. Atau ketika kita kaget gitu ya, atau sekarang seperti saya berbahasa, saya cerita tadi, itu sesuatu yang sifatnya dikatakan subconscious mind. Perhatikan sahabat LLC, ketika kita bicara dimensi ini, maka semuanya berbicara kepada 5 indera ya. Mulai dari pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba ataupun rasa, dan juga pengecapan ya. Jadi 5 indera kita ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk menerima seluruh informasi. Sementara fisik ini sebenarnya dia hanya melakukan action saja. Kalau saya dulu pernah belajar robotics ya, fisik itu lebih kepada badan robot yang melakukan aktuator berdasarkan program. Programnya di mana? Programnya di mindset. Mindset inilah yang dikatakan tadi pola pikir, ada bawah sadar dan sadar. Ya, baik. Saya selesaikan dulu, nanti baru kita coba dialog sebentar ya. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kita pengantarnya adalah fix dan growth mindset. Nah, tentu nanti pilihannya kita ingin menuju ke growth mindset. Perhatikan, ketika ada sesuatu pengetahuan seperti hari ini, kalau bagi yang sudah tahu, alhamdulillah, lebih ke pengulangan, repetisi itu akan menguatkan daya ingat kita. Tapi bagi yang belum tahu, ini menjadi sesuatu yang baru, yang perlu betul-betul kita masukkan ke dalam mindset kita, yang dikatakan tadi pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, ini bawah sadar yang menyimpan memori. Ini juga sering dikatakan paradigm dalam bahasa Inggris, ataupun paradigma. Lagi-lagi,
sesuatu yang sifatnya baru bagi kita untuk disimpan di pikiran bawah sadar kita, itu perlu pengulangan, repetisi. Sama kalau misalnya para Widya Iswara hari ini yang hadir, ketika bicara level of kompetensi, itu selalu bicara ada 4 kompetensi. Ya, mulai dari dia belum tahu, kemudian dia tahu tapi belum mandiri, kemudian dia mandiri, dan yang terakhir dia yang dikatakan highly competent ataupun highly skill di kompetensi 4. Nah, ini perlu yang dikatakan repetition, pengulangan yang menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter. Nah, kunci utamanya di mana ketika bicara fix dan growth mindset di sini? Bahwa kita ingin melakukan perubahan agar terjadi perubahan pada pikiran sadar, bawah sadar kita, sehingga action kita akan berubah. Jadi kalau kita selalu melakukan cara yang sama, hasilnya akan sama. Tetapi ketika kita menerima info-info baru, dan kita lakukan dan menjadi kebiasaan baru kita, maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Itu kenapa ada salah seorang pemikir dunia yang kita kenal dengan Albert Einstein, dia katakan apa? Suatu kegilaan, insanity, ya. Di insanity mengharapkan sesuatu yang berbeda, tetapi dengan cara yang sama. Jadi ketika kita bicara tentang growth mindset, maka kita ingin tumbuh dan berkembang, bukan pribadi yang stagnan. Baik, saya lihat nampaknya sudah banyak sekali yang udah pengen dialog ya. Karena yang hadir malam ini para pakar Widya Iswara ini kayaknya udah nggak sabar pengen nanya ataupun kasih komentar ya. Baik, terima kasih udah mendengarkan, sudah lebih kurang 10 menit barusan tadi saya ngomong. Silahkan kalau ada yang mau interaksi, angkat tangannya, nanti akan kita buka, baik bertanya ataupun memberikan tanggapan. 3 orang sebelum saya lanjut. Silakan, angkat tangan atau dikasih kode seperti ini, ya. Oke, Pak. Wah, ini namanya Bakso Salahuddin ya. Bang Bakso, Bang Hasan, satu lagi dari Mbaknya mana? Nah, dari Mbak Sri. Saya mulai dari Bang Bakso. Silakan, Mas Bakso mana tadi? Dibuka suaranya. Kemana nih? Nah, ya dibuka suaranya. Kok menghilang lagi gambarnya? Gambarnya menghilang lagi. Sudah, silakan. Bang Bakso, Mas atau Bang ini mana Bakso? Belum muncul juga nih. Kalau gitu Bang Hasan dulu deh. Bang Hasan, silakan Bang Hasan. Iya Pak. Jadi, abang ya, panggilnya abang, jangan bapak. Ya bisa sembarang Pak. Yang Hasan juga bisa. Ya umur saya baru 40 Pak, 40. Nah makanya panggil saya abang ya. Saya panggil situ adik nanti. Silakan Bang. Ya. Jadi begini Pak, karena saya juga terkadang ada di suatu forum terkait dengan bagaimana mindset seseorang. Nah, kalau tadi ada terkait dengan indera, ini Pak, ada 5. Ada 5 indera yang terdapat pada manusia, seperti itu. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan pengecap. Seperti itu mungkin Pak ya? Ya. Tapi kadang Pak kita temui biasa itu di kampung-kampung, khususnya ada di sekitar kami di sini itu istilahnya indera ke-6. Ini indera ke-6 ini Pak, jumlahnya 6 ini, tapi kita tidak tahu apa namanya selain daripada yang 5 tadi. Kedua Pak, saya waktu ikut juga kuliah di pendidikan, ini jurusan tarbiyah, kebetulan saya ada di Fakultas Agama, begitu, pendidikan agama Islam. Jika manusia bisa kita berikan suatu pendidikan untuk meningkatkan sumber dayanya atau potensi yang mereka miliki, berbeda dengan hewan, di mana bisa juga kita artinya
memberikan pelatihan yang biasa kadang lebih lebih tinggi anunya, mungkin cara berpikirnya seperti itu, yang entahlah, mungkin kita agak-agak bingung sedikit seperti itu. Yang katanya insting, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, ini mindset seseorang ini, apa perbedaan di sini ya indera yang kelima tadi, Pak, dengan indera keenam yang dimiliki oleh manusia, yang indera keenam itu, selain yang 5 namanya. Kemudian antara pengembangan potensi manusia di sini, kalau manusia itu melalui katanya akal, tetapi kalau di hewan namanya insting. Nah, bagaimana di manusia ini, apakah insting dan akal ini dua-duanya dimiliki oleh manusia secara utuh? Mungkin demikian untuk sementara, Pak. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hasan. Kita lanjut ke Mbak Sri Wahyuni, karena nah ini Bang Bakso udah siap nih. Tapi Mbak Sri dulu ya, silakan Mbak Sri. Ya, tolong dibuka suaranya Mbak. Dari sini saya nggak bisa. Oke, ya, silakan. Terima kasih Bang Iskandar ya. Ya, Bang Iskandar terima kasih, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua rekan-rekan yang hadir pada malam ini. Sangat luar biasa kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung. Dari 10 menit penjelasan Bang Iskandar disebutkan bahwa pada konsep dasar tentang mindset, ya Bang ya, bahwa di judulnya sendiri ada fix dan ada growth mindset. Yes. Saya sedikit tertarik Bang, apakah fix, pembagian antara fix dengan growth ini adalah seperti given gitu, seperti sesuatu yang memang sudah oke lah, Anda termasuk golongan yang fix, yang satunya termasuk yang growth. Nah, itu bagaimana kita menentukan bahwa apakah setiap orang memiliki kecenderungan untuk berada di fix atau di growth mindset. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan bahwa konsep dasar ada conscious dan subconscious mind. Nah, apakah ini juga ada kaitannya dengan cluster tadi, bahwa ada yang fix, mungkin akan kecenderungan bekerja dengan conscious mind-nya, ataukah yang growth akan cenderung dengan subconscious-nya. Jadi itu yang membuat saya ingin mendapatkan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Mbak Sri. Sekarang satu lagi dari Mas Bakso. Silakan. Mas Bakso, dibuka suaranya. Mas Bakso jadi bertanya, dibuka suaranya. Ya, silakan Mas. Baik Pak, sudah jelas ya? Ya, bagus sekali. Bagus, suaranya jelas, gambarnya jelas. Ya baik, terima kasih Bapak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik ya materi pada malam hari ini yang membicarakan mengenai mindset ataupun kekuatan pikiran itu sendiri. Jadi yang ingin saya pertanyakan di sini Bapak, karena pengalaman di kampus itu kan saya adalah salah seorang mahasiswa pendidikan agama Islam Yayan Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saya melihat teman-teman itu terkadang di dalam menyampaikan presentasinya, dalam menjelaskan makalahnya itu terkadang hanya tidak maksudnya tidak memiliki dasar yang kuat, seperti artinya hanya bolehlah dikata asal-asalan saja Bapak. Jadi mungkin karena mindset daripada teman-teman itu sendiri yang mungkin perlu untuk dipacu kembali. Maka dari itu mungkin bisa sebentar Bapak ke materi ya, ataupun Abang yang bisa memberikan tips-tips bagaimana agar
mindset pikiran teman-teman mahasiswa itu bisa terbangun kembali dengan mungkin lebih kepada solusi, langkah solutifnya seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas. Saya panggilnya Solahuddin aja ya, karena Mas Bakso jadi saya ngiler nih, pengen makan ini. Siap. Terima kasih Bapak. Baik, ini baru awal saya udah dapat pertanyaan, Masya Allah. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Jadi malam hari ini saya bahagia sekali. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena saya berjumpa dengan sahabat LLC yang betul-betul ingin berdialog, belajar bersama dalam rangka apa? PDLT. Perbaiki diri, lakukan terbaik. Perhatikan, abang kakak, mas dan mbak. Pertanyaan dari Bang Hasan ataupun Adik Hasan. Karena beliau ini adalah fakultas dari ilmu tarbiyah, tentu kajiannya sudah dalam. Tadi saya masih bicara dalam... belajar dulu Bunda. Ya, Bang Iqbal mungkin tolong dimonitor suaranya ya, biar yang lainnya tidak terganggu. Jadi kalau ada yang masuk, coba di-off-kan ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kajian dari Bang Hasan itu sebenarnya sudah lebih advance dari yang saya mulai. Karena saya baru bicara dari psikologi. Psikologi ini yang kita tahu itu ilmu barat. Ilmu barat dia masih melihat secara benda. Ya, manusia itu dibicarakan tadi adalah fixed mindset, growth mindset, subconscious mind, conscious mind. Ini masih bicara dalam tatanan benda. Ketika kita sudah masuk ke arah yang sifatnya metafisik, alam ruh, kita baru bicara pada the real. Artinya kajiannya banyak dalam kajian Islam. Ya, ini sebagai saya contohkan. Ini ada slide yang biasanya saya sampaikan pada pelatihan-pelatihan EFT, tapi di sini saya harus kasih tahu bocorannya. Karena kalau tidak, ini akan menjadi persoalan ya. Karena kalau misalnya hal ini saya tidak sampaikan, mungkin akan menjadi kebingungan. Perhatikan. Yang dikatakan oleh Bang Hasan tadi, tinjauannya itu udah ke sini. Ya. Tinjauannya sudah ke insan model. Dia bicara bukan panca indera yang di sini lagi. Ya. Dia sudah bicara pada panca indera yang ada dikatakan, misalnya dalam ayat ini, apakah mereka itu mendengar sesungguhnya bukanlah mata. Artinya melihat dan memahami itu bukan hanya melalui telinga, bukan melalui mata, tetapi melalui mata hati. Ya, di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan bawah sadar yang dikatakan fuad. Inilah yang dikatakan akal sesungguhnya. Jadi mendengar, melihat, merasa, berbicara, ini bicara dalam kolbu ya, dalam bahasa ruh. Makanya ketika saya membahas ini kita ada yang dikatakan kecerdasan itu beda dengan kajian multiple intelligence yang dikaji oleh Barat. Misalnya dari Gartner. Di sini kajiannya adalah mulai dari kecerdasan fisik yang dikatakan lahu seperti binatang, sampai kecerdasan wahyu seperti para nabi dan para rasul. Termasuklah orang-orang yang sudah mulai masuk ke yang dikatakan waliullah ataupun orang-orang yang Allah kasih pembelajaran melalui ilham ataupun indera keenam. Nah, namun kajian ini bagi saya ini biasanya nanti di tingkat advance ya. Jadi Bang Hasan, sebenarnya kita bisa menuju mengkaji itu. Namun ini jadi loncat nanti modulnya ya. Karena ini sudah masuk ke lebih filosofi lagi dalam kajian Islam. Sementara Life Learning Club ini kita sebenarnya untuk general, untuk lintas agama. Nanti untuk kajian keagamaan kita akan masuk ke sana. Dan kita minta para ustadz yang menyampaikan agar tidak salah dalam mengutip ayat. Ya. Nah itu kira-kira Bang. Tapi secara pengertiannya saya mengerti. Indera keenam itu ada. Contoh wahyu yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul itu adalah indera keenam. Ya. Tapi beda dengan istilah insting binatang. Karena tadi sempat ditanyakan, apakah sama dengan insting binatang? Beda. Insting binatang itu dengan kapasitas otak dia, masing-masing kita ini punya kapasitas otak yang berbeda Allah ciptakan. Dan juga Allah ciptakan khusus untuk manusia, ada dikatakan sifat fujur dan sifat takwa. Ya, sementara binatang, dia hanya sifat kepada keperuntukan hidupnya saja. Jadi tidak ada istilah takwa dan fujur. Dan tidak ada yang artinya nanti diadili itu para binatang.
Jadi sangat berbeda sekali. Walaupun kata-katanya bisa saja, oh ini karena insting, karena ilham, beda, totally different ya. Nah, jadi ini mohon maaf bagi Bang Hasan, saya tidak bisa lanjutkan penjelasannya lebih detail karena ini nanti tingkatnya advance sudah masuknya lebih dalam lagi. Saya masih mendekati dengan psikologi dasar. Baik. Yang kedua ini dari Mbak Sri Wahyuni. Apakah fixed dan growth mindset it is given? It is not given. Yang dikatakan given itu adalah tadi kita adanya fuad, ya, adanya pola pikir dengan dikaruniakan otak dan dikaruniakan hati ataupun kolbu, ya. Ini dua mekanisme ini sebenarnya bekerjanya satu. Cuma dunia psikologi menjadikannya ini berbeda. Ini yang dikatakan mind, ini yang dikatakan soul. Sebenarnya dia satu. Tapi itu tadi yang dipinta oleh Bang Hasan, itu tolong dibahas lebih detail. Saya katakan belum. Jadi dia totally different. Yang dikatakan given itu adalah tadi, kita diberi otak untuk berpikir, baik secara yang dikatakan brain, ataupun yang dikatakan ruh, dengan yang dikatakan fuad tadi. Nah, itu kenapa mind, body, and soul. Body adalah jasad, mind lebih kajiannya ke otak, soul lebih kajiannya ke heart. Bahkan di barat pun ada kajian tentang heart, ya. Itu silakan buka tentang Heart Math Institute. Tapi kajiannya lagi-lagi tentang fisik. Jadi dia tidak pernah mengkaji misalnya karena mayoritas di barat itu misalnya orang Kristen, mereka mengkaji dengan Bible-nya, tidak. Tapi kalau kita di kalangan Muslim, contoh Profesor Soleh, itu dia mengkajinya langsung dengan Quran, ya. Bagaimana pendekatan sholat tahajud itu bisa mengkondisikan kortisol level dan adrenalin itu menjadi pada kadar tertentu sehingga membuat tubuh kita menjadi kebal terhadap penyakit. Itulah keunikan kalau kita masuk kepada yang lebih advance, ya. Baik. Nah, yang kedua tadi juga ditanya oleh Mbak Sri tentang conscious mind dan subconscious mind, tadi udah saya singgung. Itu sebenarnya yang dikatakan given. Artinya kalau kita sudah mulai masuk lebih dalam, yang dikatakan conscious mind itu adalah cara berpikir otak kiri, ya, thinking mind. Sedangkan subconscious mind itu cara berpikir otak kanan, ya, sesuatu yang sifatnya feeling, abstrak, dreaming, sesuatu yang kita impikan, ya, termasuklah kalau kita bicara misalnya sekarang dalam kajian Islam di dalam surat Al-Baqarah bahwa orang-orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib. Ya, zalikal kitabul la ghaiba fi hudal lil muttaqin, ya. Orang-orang yang takwa itu beriman dia bicara kepada yang gaib. Yang gaib ini itu adalah cara berpikir dari subconscious mind. Intuisi tadi yang disinggung oleh Bang Hasan tadi. Ini karena yang pengikut malam ini nih, orang alhamdulillah di atas rata-rata, jadi pertanyaannya langsung mendalam ya. Jadi bagi yang baru mungkin agak bingung, tapi bagi yang udah ngikutin insya Allah bisa. Nah, jadi kembali lagi Mbak Sri, yang ingin saya simpulkan adalah dari dua pertanyaan tadi, fixed mind dan growth mind itu akibat program masa lalu kita. Apakah kita termasuk fix, orang yang merasa sudah cukup, dan tidak mau bertumbuh lagi, atau kita growth. Nanti saya akan kasih quiz. Ada beberapa pertanyaan, kita ada di mana. Ya, itu adalah akibat program masa lalu kita. Nah, apabila kita sudah tahu program masa lalu kita, maka kita memilih yang growth, agar kita bertumbuh. Nah, inilah yang menjawab pertanyaan dari Bang ataupun Mas Solahuddin. Dia menanyakan, Bang Edi, gimana nih mahasiswa ini agar dia berpikir kritis? Dia punya daya analisis, dia punya daya sintesis, dia punya dalil hujah yang jelas. Ketika dia melakukan suatu dialog, dia bukan ngambang apa katanya, kata Pak dosen, kata Pak Ustadz, ya, kata Pak, katakanlah kalau misalnya agama Kristen itu, kata Pak Pendeta, nah itu nggak boleh. Ya, kita nanti bicara di HOTS, ya, higher order thinking. Itu nanti di akhir sesi akan saya sampaikan. Jadi pertama saya akan bicara tentang fixed dan growth, ya.
Fix dan growth itu yang sekarang tersimpan di bawah sadar kita. Akibat apa? Program masa lalu kita. Baik, untuk itu alangkah baiknya kalau saya lanjut ya. Karena kalau saya tidak lanjut, nanti bingung dengan pertanyaan yang sudah lebih mendahului dari yang mau saya sampaikan. Perhatikan. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, ya, tentang kita itu ada di mana. Nah, saya mau tanya ya, silakan nanti abang, kakak, adik, mbak, itu coba cek ya. Apakah kita sekarang ini cara berpikirnya growth yang terus bertumbuh mindset kita atau fix? Nah ini, tolong sekarang disimak ini. Mudah-mudahan terbaca ya. Kalau kita berada di mindset yang tetap, susah untuk berubah, kalau gagal kita merasa itulah batas kemampuan kita. Terus kita suka klaim, saya pandai atau tidak pandai, ya sesuatu yang sifatnya statis, ya. Kemudian kemampuan saya tidak berubah, jadi merasa bahwa, oh ya, disinilah batas kemampuan. Ketika ada tantangan, dia nggak suka. Kemudian ketika melakukan sesuatu yang dia tidak senangi, dia menolak. Dia merasa bahwa seperti tadi, potensi saya itu given. Wah, saya ini sukanya cuma seni loh, jadi kalau sifatnya yang ke arah analisis matematika, saya nggak bisa. Ketika dia frustasi, dia nyerah, give up dia. Ketika dia dikritik, ya dia nggak suka, tidak bisa diterima kritik, malah dia marah balik. Dan ketika dia diajak dialog, dia ngotot, dia merasa itulah yang paling benar. Ketika orang lain sukses, dia merasa terancam, ya. Bahkan dikatakan malah, ya mungkin menjelekkan temannya yang sukses. Ya. Tapi kalau orang yang growth mindset, gagal, itu menjadi pembelajaran, peluang untuk tumbuh. Belajar melakukan apa saja. Jadi dia tidak mengatakan, oh saya terlahir ini orang otak kanan, saya sukanya musik, saya nggak suka matematik, saya sukanya bahasa, saya nggak suka pelajaran-pelajaran yang sifatnya menghitung. Nah ini sebenarnya termasuk mindset yang tetap. Tapi kalau dia, I can do anything, karena Allah ciptakan saya cerdas. Nah inilah orang growth mindset. Kalau ada tantangan, dia malah sangat suka. Ya. Usahanya itu yang akan menentukan kemampuan dia. Ini orang-orang mindset yang tumbuh. Cerdas, dia yakin, akan terus meningkat. Nah itu kenapa Life Learning Club ini bisa menjadi sahabat kita semua untuk terus belajar. Terus terinspirasi dengan kesuksesan orang lain. Jadi kalau orang lain sukses malah dia suka, ya, dan selalu mencoba hal yang baru. Prioritas belajar, ya, dia sangat memprioritaskan belajar. Jadi saya yakin malam hari ini yang hadir ini adalah teman-teman sahabat LLC yang growth mindset. Tetap bertahan ketika merasa decline. Jadi sekarang misalnya suasana COVID, wah dia mah akan survive, bahkan dia akan bangkit. Nah itu orang growth. Dia cari peluang, dia tidak menyerah. Dia terus belajar menerima kritik, karena bagi dia kritik itu adalah membangun. Ya, silakan dari item tadi kira-kira lebih berat yang fix atau growth mindset. Tolong dijawab melalui chatting. Ya, saya tunggu chattingnya kira-kira gimana dari yang tadi, lebih cenderung ke fix atau ke growth. Silakan tolong dijawab. Ya, bertumbuh atau tetap. Wah, ini malah udah nanya ada undian berhadiah enggak gitu ya. Boleh, bagus ya. Kayaknya fix. Oh, alhamdulillah ada yang growth ya. Inside Allah growth. Wah, Masya Allah ini inside Allah growth. Ada yang growth ya. Terima kasih yang udah jawab. Yang lain mana ini? Andila terkadang. Nah, ini terkadang rasanya ya. Ada yang sudah yakin growth dong ya, kayak Mbak Santi, Sumadi growth, ya, iya, ini semuanya growth, tapi Pak Sunoto dia lebih jujur ya, karena dia tentu ada juga yang fix, artinya ada yang betul-betul tidak semuanya growth ya, growth dong, betul ya. Jadi saya melihatnya ini semua jawabannya positif. Jadi ada yang katakan tentu tidak semua growth itu lebih apa adanya. Tapi kalau yang bicara growth dong, itu menunjukkan semangatnya, ya. Nah, jadi disinilah kenapa saya pancing dengan fix dan growth mindset. Karena penggunaan fix dan mindset, growth mindset ini dalam kajian psikologi
Itu banyak aplikasinya. Itu persis yang ditanyakan oleh Bang Salahuddin tadi ya, tentang aplikasi untuk siswa, aplikasi untuk di rumah tangga, aplikasi buat anak-anak, aplikasi dalam bisnis, aplikasi sebagai profesional, itu ada semua contoh-contohnya. Tapi saya tidak akan memberikan complicated ke sana, justru saya akan membahas yang lebih ke depan, sesuai yang ditanyakan tadi oleh Bang Salahuddin. Baik, saya teruskan lagi ya, sebelum kita tanya jawab, karena kita dibatasin sampai jam 9. Saya selesaikan dulu. Perhatikan ketika kita sudah masuk ke sini, bagaimana pada professional aplikasinya. Karena kalau kita cuma bicara di fix dan growth, seolah-olah tadi makanya Mbak Sri Wahyuni bertanya, emangnya ini given atau apa? Saya katakan, untuk fix dan growth itu bukan given. Itu program masa lalu kita. Karena kita terlahir itu bersih, suci, belum ada isi apa-apa. Isinya itu sifatnya potensi. Nah, isi inilah yang ingin kita kembangkan potensi itu. Ya, baik. Dalam professional application, itu kita tinjau dari taksonomi thinking skills. Ya, ketika mengenal taksonomi thinking skill ini tentang hot skill, high order thinking skills. Ya, high order thinking skill ini ditulis oleh Stephen Shafer di dalam bukunya Developing Higher Order Thinking in Young Learners. Ya, bagi sahabat LLC yang sudah baca, alhamdulillah bisa nanti membantu saya untuk sharing. Bagi yang belum, inilah yang akan kita bahas ke depan. Namun untuk sesi kali ini lebih ke pengenalan. Tadi yang ditanyakan oleh Bang Salahuddin tentang bagaimana sifat mahasiswa itu ketika tidak kritis, ketika tidak mampu melakukan sintesis, melakukan analisis sebelumnya, berpikir kreatif dan inovatif, ini yang sekarang ini terjadi. Ya, yang terjadi itu lebih banyak kita berada di LOTS, lower order thinking skills. Kita kebanyakan membeo. Apa kata bos ABS, asal Bapak senang. Ya, adanya sistem, kita ngikut aja itu sistem. Salah benar saya ikut saja. Nah, ini yang dikatakan LOT. Apakah untuk menjadi LOT ini kita tidak menjadi pribadi yang sukses? Justru sekarang yang paling banyak sukses itu LOT. Karena kalau dia kritis, dia ditendang. Ya. Nah, inilah yang jadi masalah gitu loh. Jadi banyak di kalangan kita itu ABS. Ya. Kalau yang kritis biasanya jadinya keluar. Contoh saya ini termasuk kritis ya, jadi akhirnya saya keluar ya untuk ya wirausaha sendiri karena saya tidak bisa berada dalam satu sistem yang saya anggap banyak sekali masalahnya. Jadi keterampilannya itu sifatnya memang fungsional ya, informasinya lebih banyak mengcopy, meniru, membeo kepada peraturan. Ketika dia masuk ke middle, dia sudah mulai menggunakan logika, ya. Dia sudah mulai menggunakan asosiasi. Dia sudah mulai kemampuannya mendiferensiasikan. Dia sudah mulai mengkelompokkan kategorisasi. Dia sudah mengurutkan. Dan ini sudah mulai berpikir sistematis. Ketika dia mampu mempresentasikan secara baik, dia sudah berbicara di middle order. Ya, ini menjawab pertanyaan dari Bang Salahuddin tadi. Nah, harapan kita di mana? Perhatikan. Sahabat LLC, mungkin suara saya agak kurang stabil ya karena sinyal mungkin kurang baik. Perhatikan, harapan kita di mana? Kita masuk ke yang dikatakan HOTS ya. HOT ini adalah higher order thinking skill. Ada dua kemampuan yang diharapkan. Ketika kita growth, kita menuju ke sini. Kita berpikir kritis karena apa? Informasi yang kita dapat itu kita mulai mengurainya. Dalam arti kata menganalisis, mengevaluasi, mengambil kesimpulan, dan kita siap mengubah paradigma yang terjadi, bahkan kita melakukan convert, ya, perubahan. Ini adalah para leaders, bukan para managers. Dia berpikir kreatif, kalau ini tadi kritis, dia kreatif. Informasi dia imajinasikan, dia interpretasikan, dia sintesiskan, dia induksi, dia membuat teori baru, membingkai ulang, menghasilkan ide-ide yang kreatif. Ketika ide kreatif itu dia terus lakukan, maka ini menjadi suatu inovasi. Ini yang kita kurang. Ini yang kita kurang. Perhatikan,
sahabat LLC. Itu kenapa saya teruskan bagaimana merubahnya. Nah, yang saya tawarkan adalah disinilah Life Learning Club hadir dengan konsep 173. Kita mulai dengan bismillah bagi orang Islam dengan niat bagaimana mencari ridha Allah. Di sini kita akan belajar 7 langkah. Kita mengenal diri kita, mind, body, dan soul, mariffatul insan. Dengan kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita. Ya, kita akan punya sifat-sifat bagi umat Islam, itu akan mencontoh sifat-sifat Rasul. Tabligh, fatona, amanah, dan syidik. Kita harus punya value pada diri kita yang betul-betul diaplikasikan. Bukan hanya konsep, bukan hanya mengejar nilai, karena sudah tidak ada waktu lagi kita bicara nilai. Apalagi kita yang sudah menjadi manusia dewasa. Untuk anak-anak kita, kita latih kompetensi. Silahkan dia mengejar nilai di sekolah, karena memang itu yang ada di bumi Indonesia, tetap dengan peringkat, ada kelas, dan seterusnya. Tetapi kita ingin kehidupannya itu adalah aplikasi dari nilai-nilai itu. Bagaimana mengaplikasikannya, misalnya bagi muslim, mulai melakukan 7 sunnah, dan diukur, ada personal scorecard-nya. Kemudian dia dilatih dengan simple kompetensi. Jadi kita mengenal di sekolah dengan ASKERA, attitude, skill, knowledge. ERA, experience, responsibility, accountability ketika di industri. Tapi di sini kita kenalkan simple. Spiritual, intellectual, moral, professional, learning, dan emotional. Kemudian dimensinya pun dimensi yang wellness. Mulai dari hubungannya kepada Allah, spiritual, hablum minallah, hubungannya kepada manusia, hablum minannas. Dia memperhatikan kesehatan, karena kesehatan itu bagian dari anugerah Allah, bagian dari rezeki yang paling luar biasa dalam kehidupan, sehat lahir batin. Dia melihat relationship, keluarga itu penting, ya. Jangan dianggap keluarga itu nomor 2. Justru dia harus kembali keluarga is number 1. Kemudian dia bicara career, itu menjadi ladang amal. Dia bicara uang, itu jangan berada di tangan, jangan berada di hati. Itu hanya alat, berada di tangan. Jadi ketika dia punya kekayaan, dia akan senang berbagi. Nah, ini yang akan kita latih dalam Life Learning Club. Dengan kerja tim dan dengan kerja 4As. Ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Nah, ini nanti kita akan bikin yang dikatakan life goal setting, diturunkan dalam 5 tahun rencana, 1 tahun, sampai bulan, minggu, dan hari. Kita harus buat target-target ini. Dalam rangka apa? Misalnya kalau kita mulai dari bulan Juli, kita punya timeline 2020. Ya. Nah, ini pun kita harus punya tim. Belajar itu nggak bisa sendiri agar menyenangkan. Minimal 2-3 orang, ya. Nanti kalau sudah terdaftar sebagai member Life Learning Club, saya pengen ada tim yang dinamakan misalnya tim A, tim B. Agar apa? Dia punya diskusi, ya, yang diharapkan oleh Mas Salahuddin tadi, ini harus diterapkan menuju ke higher order thinking, ya. Jadi bukan hanya growth mindset, tetapi menjadi higher order thinking. Itu harapan kita. Dia menyiapkan resources dalam rangka apa? Mengasah spiritual kompetensi, sosial, kesehatan, keluarga. Ya, ini merupakan yang perlu dia asah dalam rangka apa? Kebaikan dari simple kompetensi. Dan tentu nanti ada monitoring terhadap scorecard-nya dalam rangka apa? Dalam rangka never ending learning. Begitu kira-kira materi dari saya. Kita masih punya waktu lebih kurang setengah jam untuk berdiskusi. Saya pikir cukup banyak untuk diskusi. Tadi aja 3 penanya, itu sudah 10 menit sendiri. Jadi saya buka pertanyaan sekarang ataupun pendapat. Silakan sahabat LLC bagi yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan pendapat. 3 orang pertama. Angkat tangannya. Bisa begini? Iya. Mungkin saya tulis nama Hasan, tetapi saya prioritaskan kedua, ya. Saya tanyakan sama yang lain dulu, ya. Siapa lagi? Iya. Bang Sunoto, Mas Sunoto angkat tangan tadi, ya? Ya, Mas Sunoto. Siapa lagi? Ya, Lindra. Uni Lindra. Siapa lagi? Satu lagi.
Iya, Sri saya tulis dulu karena tadi sudah tanya, saya taruh di belakang. Siapa lagi yang mau tanya? Tuti ya, Tuti raise hand di situ. Tuti Aprianti. Tuti Aprianti. Ya, baik. Silakan Mas Sunoto dibuka suaranya. Terima kasih Bang Edi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi ini sangat menarik sekali dan sangat luar biasa. Ini menambah hasanah di dalam kita, cara berpikir kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Ini saya berkaitan dengan fix dan growth tadi. Jadi menurut saya bisa saja dalam situasi tersendiri, mungkin seseorang bisa dalam posisi fix mind, tapi dalam situasi tertentu dia juga bisa dalam posisi growth mind. Apakah ini ada kaitannya dengan suasana hati yang tidak menentu atau memang situasi dan kondisi yang memaksakan dia suatu ketika dia berada di dalam fix mind, tapi dalam posisi tertentu dia dalam posisi growth mind. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ke Uni Lindra. Silakan Uni, dibuka suaranya Uni. Silakan Uni, dibuka suaranya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Mbak Edi dan kawan-kawan yang lain. Ini sangat bermanfaat bagi saya, Bang Edi. Yang mau saya tanyakan di sini, biasanya kita ada pertahanan. Jadi mindsetnya kalau A itu tetap A, ya. Ada lagi yang kita sudah mencoba saya sebagai widyaswara nih Bang Edi, kawan-kawan yang kepengen sebenarnya harusnya kita itu bisa berubah, tapi mereka mempunyai mindset, sudahlah, itu akan seperti itu terus, cuma kamu bekerja seperti itu. Bagaimana yang seperti itu Bang Edi? Terima kasih Bang Edi untuk merubah mindset dari seharusnya mereka menjadi growth, berubah lagi ke yang lebih luas, tapi mereka tetap bertahan di posisi yang kecil saja begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni. Kita lanjut ke Mbak Tuti. Silakan Mbak Tuti dibuka suaranya. Mbak Tuti, silakan dibuka suaranya Mbak Tuti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Iya, silakan Mbak Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beruntung sekali telah mendapatkan materi dari Abang. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana agar kita selalu berada dalam lingkaran kebiasaan menuju maksud untuk growth mindset ini. Ya. Itu saja pertanyaannya. Ya mungkin tadi ada sedikit apa istilahnya masukan tadi informasi tadi bagaimana cara bekerja keras, bagaimana cara bekerja tuntas, bagaimana cara bekerja cerdas, dan bagaimana cara bekerja ikhlas. Dan untuk menuju semua itu, bagaimana kita mengkondisikan diri, membiasakan diri agar selalu dalam kebiasaan growth mindset tersebut. Terima kasih Bang atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya ada itu Mbak Marfiroh ya tadi, Bang Hasan sama Mbak Sri ya. Nanti berikutnya saya beri kesempatan. Saya jawab yang 3 ini dulu. Terima kasih ke Mas Sunoto menanyakan tentang fix dan growth dalam aplikasi sehari-hari. Jadi begini Bang, tidak ada salahnya Abang mengatakan itu sifatnya kondisional ya, bukan, mungkin kalau ke Sunoto saya panggil Mas ya.
Namun, yang ingin saya garis bawahi, ketika bicara growth dan fixed mindset, itu sudah menjadi karakter. Kalau sudah dikatakan karakter, itu adalah program yang dikatakan program bawah sadar. Jadi dia sudah begitu caranya. Jadi bisa dibilang dia watak. Wataknya orang-orang seperti ini dia kritis, ya. Dia ingin terus maju, ya. Dia ingin terus bagaimana terjadi perubahan. Jadi pada sifat yang kondisional itu, andai kata pun dia bisa melakukan suatu situasional, artinya dengan pendekatan flexibility, itu sangat minim. Karena orang yang fixed mindset ini, itu akan beda karakternya dengan orang growth mindset. Kalau sudah berada di karakter, ini bukan given. Ini adalah program masa lalu dia untuk menjadi pribadi-pribadi seorang leader, pimpinan. Seorang yang menjadi agent of change. Nah, inilah salah satu visi misi dari Life Learning Club yang diharapkan oleh ada adik kita tadi, mahasiswa dari Bakso Salahuddin. Kita menginginkan karakter yang growth mindset. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari niat. Setelah niat akan muncul pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan dilakukan terus-menerus akan menjadi satu ide yang akan dituangkan dalam tindakan. Tindakan yang terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan, habits, kalau sudah jadi habits, itulah the character. Itulah yang dikatakan oleh Rasul, akhlak. Ya, kita menginginkan akhlak yang sifatnya growth. Hanya kalau bagi orang Islam itu akhlaknya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kerjaan bukan Tuhan, bos bukan Tuhan, uang bukan Tuhan. Ya, kemarin kita mengundang di acara IABI, Ikatan Alumni Program Habibie, teman-teman yang sesama di dalam forum itu, kita mengundang Ketua KPK. Nanti saya kasih linknya ya, karena kemarin sudah kita minta untuk diedit ya. Itu bagaimana Pak Firly sebagai Ketua KPK sekarang lagi berjuang mengkondisikan dia tidak bicara tentang populer untuk menangkap tangan para koruptor, tapi dari edukasi, dari sistem, dari bagaimana mindset yang akan berubah menjadi budaya. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi saya setuju dengan Mas Sunoto bahwa conditional itu ada karena kita diminta fleksibel, tapi persentasenya kecil karena itu udah jadi watak ya. Jadi dia katakan oke, ya, namun dia akan cari solusi yang dia tidak akan menjadi orang yang hanya membeo. Ya, karena kalau dia membeo, dia adalah fixed mindset. Dia adalah lower order thinkings. Yang kita inginkan growth mindset, yang cara berpikirnya itu adalah higher order thinkings. Dia kritis, dia kreatif. Ya, nah itu kira-kira yang pertama. Kemudian yang kedua ditanyakan oleh Uni Lindra, bagaimana menghadapi orang yang kalau dalam bahasa Inggris itu stubborn, ya, kepala batu, ngeyel kalau dalam bahasa Jawa. Apalagi itu istilahnya dalam bahasa yang lain. Perhatikan. Kalau kita bicara tentang orang-orang seperti ini, itu pendekatannya memang harus sabar. Karena setiap perubahan itu kita tidak bisa memaksa sahabat, mungkin subordinate, anak buah kita, apatah lagi dia superior kita, atasan kita. Kita pendekatannya adalah menciptakan ambak. Apa manfaatnya dengan perubahan ini? Buat kita, ya, bersama, atau buat saya dan Anda. Nah, ambak inilah yang akan merubah paradigma dia tadi, mindset dia. Karena kalau dia tidak melihat ambak, dia akan kembali kepada motif awal. Dia sudah menyaman dengan kondisi dia. Itu dalam kajiannya dia masuk kepada state yang dikatakan mental block. Orang-orang mental block ini kebanyakan memang susah untuk berubah. Kecuali tadi, diajak pendekatan ambak. Nah, itu kenapa perubahan yang kita lakukan dalam kajian Life Learning Club, itu perubahan yang punya dimensi keruhanian, karena ilmu kehidupan. Jadi dalilnya adalah kalau bagi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah.
Jadi kalau Al-Quran menghendaki sholat 5 waktu, ya 5 waktu. Misalnya dia ngotot, ya. Ada dulu klien saya terapi, dia pasca stroke, itu sederhana setelah saya gali lebih dalam masalahnya, ya. Ketika saya katakan, Bapak, Anda sholat 5 waktu, Anda Muslim, waduh Pak Edi, katanya. Sholat 5 waktu itu yang makomnya rendah, dia bilang. Saya ini dosen loh, saya pengajar program S2, dia bilang. Nah, disinilah yang saya bilang, seorang dosen program S2, Muslim tapi nggak sholat. Nah, ini kita coba dialog. Dialognya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, dengan contoh-contoh para sahabat. Dengan dimensi orang sukses dunia akhirat. Akhirnya Alhamdulillah. Dengan doa kita kepada Allah terbuka. Saya cuma pegang aja dia. Pak, kalau Bapak rajin sholat lagi, tidak sampai sebulan minta dengan Allah, yang sekarang Bapak lumpuh sudah sekian bulan, insya Allah Bapak bisa jalan. Benar saya dengar, setelah 1-2 bulan dia udah bisa jalan dari kelumpuhannya. Nah itu kira-kira Uni Lindra ya. Jadi semuanya itu kita upayakan menciptakan ambak, masuk ke frekuensi dia, tapi tetap dalam doa kita kepada Allah. Karena tujuan kita, bukan kita yang bisa merubah seseorang, cuma Allah yang bisa merubah. Tapi kita bisa menjadi agent of change. Kita menjadi agen perubah untuk mengajak kebaikan. Bukan untuk kita, untuk dia juga. Karena hidup ini kita memberi manfaat buat sesama. Kalau untuk kita, apa baiknya buat kita? Kenapa kita begitu peduli? Kan tidak. Untuk dia, untuk itu kita doakan. Ya. Nah, berikutnya, tadi ditanyakan, bagaimana tadi kalau misalnya A tetap A itu, tadi udah saya jawab ya, artinya menuju ke ambak. Tapi pertanyaan ini dari yang berikutnya dari Mbak Tuti ya. Bagaimana kita mempunyai lingkar kebiasaan yang positif? Itu tadi, kenapa saya bilang, kalau nanti pembukaan Life Learning Club ini sudah dibentuk, tentu kita mencari teman itu yang betul-betul ingin sama-sama berubah. Andai kata kita mau bikin kader berikutnya, kepada teman yang belum, kita bikin lagi kelompok baru. Karena apa? Kalau kita sendiri di antara 3 orang atau di antara 2 orang, ingin yang mewarnain, kita malah diwarnain. Ya. Tapi kalau kita sama-sama, kita akan bergerak maju. Filosofi ini, ya saudara LLC, sahabat LLC, itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kapan dilakukannya? Ketika Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu tertulis di dalam sirah, di dalam sejarah. Bagaimana para sahabat, ada 50 sahabat yang dipersaudarakan. Walaupun dia bukannya saudara kandung. Dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Nah, lingkaran inilah yang kita harus bersama. Karena tidak mungkin ya burung kekutilang mainnya dengan burung elang, nggak mungkin. Elang mainnya dengan elang, dia harus sama frekuensinya. Tetapi bagi elang yang mengajak kutilang yang tidak terbang tinggi, nah disinilah kita punya sifat untuk mengajak. Kita mengajak sesama untuk menjadi lebih baik. Ya, di situ Mbak Lindra. Nah, bagaimana Mbak Tuti, bagaimana dengan 4 as? Nah inilah, kalau bicara dengan orang cerdas ini, dia udah nggak sabar gitu. Tipsnya gimana bekerja 4 as? Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Nanti pada materi-materi yang lain kita bicarakan, karena bahasannya lebih dalam lagi ke sana ya. Itu biasanya kalau kita dengar itu dari Jason Sinamo dengan mengatakan etos kerja yang 8. Tapi kalau kita cukup bicara 4. Karena di kita ketika ada dimensi kerja ikhlas, itu Masya Allah. Kalau sudah bicara dimensi kerja ikhlas, itu mau 100 etos pun hilang dia. Ya, dahsyatnya di situ. Nah itu kita bahas di lain waktu Mbak Tuti ya, mohon kesabarannya. Baik, kita lanjut kepada sesi yang kedua. Sesuai dengan janji saya masuk ke Mbak Marfiroh. Mbak Marfiroh? Nah, ini yang Galaxy A51 siapa ya ini ya? Ini siapa nih yang sudah mengangkat tangannya? Ya, silakan. Ini Mbak siapa namanya? Buka suaranya. Suaranya tolong dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya Romziatus Saada, Pak, Iya. dosen salah satu perguruan tinggi UIN Raden Patah Palembang. Wokito Galo ya? Iya, Wong kita galau, Pak. Yang ingin saya tanyakan masalah ikhlas, Pak ya. Kita kan bekerja dengan niat. Kemudian kalau udah niat, kita sungguh-sungguh kan, Pak, serta ikhlas. Tapi kebanyakan orang, terutama di kantor ya Pak ya, saya nggak usah sebutin namanya, mereka itu mau istilahnya dikasih uang dulu baru bekerja. Karena kita kan perlu kan Pak ya, masa kita mau apa sih cuma-cuma saja kan Pak ya, tapi caranya nggak bagus. Mestinya kan kita kan sudah bekerja, kemudian sudah digaji per bulan kan Pak. Nah kalau bekerja ya harus benar sungguh-sungguh, apalagi orang mau minta bantuan kan Pak ya. Karena kita juga kalau niat kita udah ada, bekerja keras, kemudian ikhlas, pasti hasilnya juga akan bagus. Jadi gimana caranya Pak? Maksudnya untuk mencapai keinginan itu Pak, supaya tidak ada apa sih rasa ketidaknyamanan gitulah Pak. Baik, itu pertanyaannya ya Bu Romzi ya, Mbak Romzi. Iya. Iya. Ini itu kalau, saja Pak, terima kasih. Kalau di Palembang ini saya panggil Ayu ini. Ya. Iya, Ayu. Ayu Romzi ya, Ayu Romzi. Iya. Karena kita juga bekerja dengan ikhlas Pak, walaupun baik, iya. Bagus sekali ya. Saya lihat cukup ya Mbak Ayu Romzi. Saya lihat pas Eli, Pacieli, silakan Pacieli. Abang Pacieli, dibuka suaranya Bang. Dibuka suaranya Bang. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya panggilannya Pak Ali saja lah Pak. Ali. Iya. Saya dari Jayapura Pak. Masya Allah, Jayapura. Jadi makanya ya? udah agak marah ngantuk-ngantuk. Ini luar biasa ini. Malaikat mencatat orang yang lagi menimba ilmu itu malaikat bolak-balik gitu. Meminta pengampunan kita. Amin. Iya, lanjut ini, Pak. Iya, ini terkait dengan tadi fix dan growth ini. Saya kata saya termasuk kategori fix lah gitu. Karena saya merasa nyaman dengan kondisi yang ada gitu. Bukan saya takut dengan tantangan, tidak. Saya siap, artinya siap, tapi saya lebih nyaman dengan kondisi yang tidak berubah begitu. Yeah. Karena kalau berubah, sepertinya harus ada banyak hal yang harus berubah gitu. Nah berubah itu kan pasti ada berisiko. Nah, itu yang menjadi pertimbangan sehingga kenapa orang-orang yang model-model saya yang lebih senang di kondisi nyaman, lebih senang dengan petunjuk, lebih senang dengan sebuah frame yang sudah dibuat itu. Mau keluar dari frame itu rasanya kayak berat begitu. Apalagi kita ini orang birokrasi ini kan aturannya sangat jelas gitu. Kapan keluar dari frame yang dibuat itu dianggap melanggar aturan. Nah, melanggar aturan ujung-ujungnya bahaya sekali, bisa-bisa penjara begitu. Nah, itu yang membuat saya berada pada kondisi fix. Nah, pertanyaan saya itu kira-kira kondisi nyaman ini bisa nggak saya rubah gitu supaya saya juga pengen sih seperti orang lain yang senang yang bertumbuh, senang yang ada apa mendapat hal-hal yang baru gitu. Terima kasih Pak, itu Pak Edi. Bang Edi. Iya, terima kasih Bang Assalamualaikum. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup pertanyaan, tadi kan sudah antri yang sudah pernah bertanya itu Bang Hasan sama Mbak Sri. Silakan Bang Hasan, mungkin mau bertanya lagi. Bang Hasan, silakan dibuka suaranya. Suaranya dibuka, Bang. Ya, ada pertanyaan apa, Bang? Ya, Bang. Begini, tadi banyak yang artinya memancing hati saya untuk lebih menindaklanjuti kata-kata barang siapa yang mengenal diriku maka niscaya akan mengenal Tuhannya, seperti itu, Bang. Ya.
Maka di sini saya artinya banyak artinya kalimat-kalimat tadi ini yang memancing saya untuk menindaklanjuti kembali dari uraian-uraian dari pemaparannya Bang Edi. Seperti tentang ilmu yang tadi yang dari Jayapura ini disinggung terkait dengan ya dicatat ilmu-ilmu seperti itu. Nah, yang begini, di dalam surah Al-A'raf, ini kita masuk di kitab Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ini ayat 172 kalau tidak salah, itu mengatakan wa iza wa is ahasa rabbuka min bani Adam min duhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin dan seterusnya. Di saat anak Bani Adam dikeluarkan daripada tulang sulbi belakangnya, maka Allah mengambil persaksian di antara mereka dengan firman-Nya, alastu birabbikum, apakah kamu mengetahui bahwasanya aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Maka kita sebagai selaku hamba menjawab dengan qalu bala syahidana. Artinya aku menyaksikan bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Pertanyaannya seperti ini. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran ini, oleh Allah ini dalam aku ini adalah Tuhanmu, dan kita menjawab sebagai hamba ini, aku menyaksikan bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Maksudnya, maksud daripada kiasan ini menurut Abang ini bagaimana dalam penterjemahannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk yang kedua, Bang, ya, ada suatu hadis yang berbunyi seperti ini. Kullu mauludin illa yuladun alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjizanihi aw yunassuranihi. Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Hanya orang tuanya lah yang menyebabkan mereka ini menjadi Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Nah, kalau saya melihat ini, Abang, saya menengok ke sejarah Nabi Nuh, Kan'an, anak Nabi Nuh ini kan kafir dalam sejarah, Abang. Itu nama Kan'an. Nah, apakah dalam hal ini Nabi Nuh yang membawa anaknya Kan'an ini menjadi kafir? Karena sesuai dengan hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu kullu mauludin. Kemudian ini ada yang itu yang kedua. Kemudian ada juga hadis yang dikutip tadi, Bang. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kira-kira untuk lebih menjadi manusia seutuhnya ini di dalam mindsetnya, kira-kira bagaimana untuk kita artinya bisa menerapkan hal yang seperti ini. Nah, tadi ada juga kata-kata fuada. Ini juga memancing saya, Bang. Fi jawfi bani Adam kisara, wa fil qasri sadra, wa fil sadri qalbi, wa fil qalbi fuada, wa fil fuada syagaf, wa fil syagafi lu'ban, wa fil lu'ban sirra, wa fil sirra ana. Ini di dalam mahligai ada dada, dalam dada ada hati, dalam hati ada fuada, dalam fuada ada syagaf, dan seterusnya. Dan yang terakhir, di dalam rahasia itu ada aku, kata Allah. Nah, kira-kira menurut Abang Edi Iskandar ini, mohon penjelasannya di sini supaya kami ini bisa artinya memang melakukan hal-hal yang memang yang seharusnya seperti ini untuk bisa menjadi rujukan ke depan. Nah, yang terakhir ini 173, Bang Edi. Ini saya tertarik dengan yang LLC 173. Pernah saya juga ikuti itu, ada Ari Ginanjar ESQ dengan 656 kalau tidak salah itu angkanya dia. Mungkin kurang lebih seperti itu.
Nah, ini saja mungkin karena banyak teman-teman yang mungkin mau bertanya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Tidak ada suara. Baik. Terakhir Mbak Sri, walaupun masih banyak pertanyaan, tapi ya karena waktu ya, sudah mendekati pukul 9. Untuk Bang Salahuddin mungkin nanti melalui chatting aja, nanti kita bisa jawab, bisa melalui chatting juga nanti ya. Mbak Sri, silakan dibuka. Mbak Sri masih ingin bertanya tadi ketika mengangkat tangannya. Baik, kalau Mbak Sri nggak jadi, Bang Salahuddin. Terakhir Bang Salahuddin, silakan. Bang Salahuddin, ya silakan Bang Salahuddin. Terima kasih Bang atas kesempatan keduanya. Ya, begini saya ingin menyampaikan satu pandangan yang ada di masyarakat khususnya masyarakat Islam yang terjadi pada hari ini, di mana kita bisa lihat bersama bahwa berbagai kelompok ataupun organisasi Islam yang notabene berbeda ideologi ataupun berbeda dalam melaksanakan syariat, itu terkadang mereka fanatik terhadap apa yang mereka yakini. Nah, hal seperti itulah sebenarnya yang menjadikan umat Islam mengalami kemunduran, karena di mana kita bisa melihat agama lain bisa menilai bahwa ini Islam kok seperti ini ya, dia di dalam internalnya sendiri kira-kira dia berbeda loh, seperti itu kira-kira Bang. Nah, itu yang ingin menjadi ini yang menjadi apa namanya permasalahan kita dalam Islam, Bang, karena perbedaan ideologi ataupun pandangan mengenai suatu syariat. Taruhlah misalnya ini yang terjadi saat pandemi COVID-19, ada yang setuju, ada golongan yang setuju bahkan mendukung pemerintah dalam merenggangkan SAF, dan ada pun golongan-golongan yang yang tidak setuju ketika SAF direnggangkan. Nah, ini mindset seperti ini sebenarnya perdebatan seperti ini hanyalah menjadi lelucon sebenarnya bagi agama lain, karena ini Islam seakan-akan teradu domba seperti itu. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada setiap golongan itu agar perdebatan seperti inilah marilah kita sama-sama untuk tinggalkan, karena ini hanyalah mengundang lelucon dari kelompok-kelompok di luar kita seperti itu, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Salahuddin. Ini saya cukupkan ya pertanyaannya karena memang waktu yang membatasi kita. Yang pertama dari Yuk Ramzi. Ini persoalan dengan rekan kerja ataupun lingkungan dalam konteks kerja itu seperti Pak Ogah ya. Kalau mau kerja wani piro, mana duitnya dulu ya. Perhatikan persoalan seperti ini, saya pikir tidak hanya terjadi di lingkungannya Ayu Romzi. Saya dulu pun bekerja dimanapun, saya sempat jadi PNS di lingkungan ITB, di lingkungan BPPT, BPIS, ya cukup banyak. Dan juga saya di swasta, di lingkungan universitas, mulai dari Trisakti, kemudian UII, banyak sekali saya ngajar, Trianandra. Ini terbentuknya semenjak dari kecil, karena tadi selalu kita para orang tua ketika melakukan yang dikatakan imbalan, reward and punishment selalu bentuknya materi. Padahal tadi saya barusan mengisi acara parenting ya untuk para ibu-ibu dari Jam Sostek wilayah Sumbaksel, Palembang, Sumsel itu ya, ada Palembang, Bengkulu, Lampung, Jambi. Itu saya sampaikan.
Kalau kita selalu iming-iming hadiah yang bentuknya kebendaan, akhirnya dalam pekerjaan pun begitu. Semestinya kita menggunakan dua approach, ya. Bagaimana Allah dalam Al-Quran itu bicara surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Bagaimana kasih sayang Allah yang tanpa batas. Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Allah yang sangat sayang kepada hambanya. Tetapi sayangnya Allah itu juga akan mengundang murka apabila kita melakukan kesalahan. Nah, ini yang tidak diedukasi sejak kecil. Ya, pelajaran agama itu lebih mengejar nilai. Nah, sekarang bagaimana? Ini udah pada dewasa. Udah pada dewasa. Saya pribadi ketika saya bekerja di lingkungan yang saya punya tangan. Karena kalau kita ingin merubah sesuatu, kata hadis ada 3. Kalau kita punya kekuasaan dengan tangan, kalau tidak dengan mulut, perkataan lisan, atau dengan doa. Ketika saya menjadi manajer, menjadi general manager, menjadi director, sesuai dengan apa yang berada di bawah saya, itu saya lakukan perubahan. Saya lakukan pengajian. Ketika di perusahaan sendiri, saya bilang, oh ya, kita istirahat pukul 12. Sekarang kita setengah 12 istirahat yuk. Kan saya yang punya kuasa. Kita ngaji yuk. Ya mereka ngikut semua. Mereka ngaji, baru jam 12 azan, ya kita sholat jamaah. Kemudian baru kita istirahat 1 jam. Jadi kita kasih setengah jam untuk ngaji. Ngaji pun saya bilang, kita cuma sekali seminggu mengundang ustadz. Selebihnya Andalah ustadznya. Kita gilir dengan topik-topik yang dia pahami, yang dia sudah aplikasikan. Bukan topik-topik yang dia karang agar bisa ngomong. Tidak. Sampaikan 1 ayat yang sudah kamu aplikasikan. Alhamdulillah, lingkungannya terbentuk. Kita bikin scorecard. Bagaimana 7 sunnah dilakukan enggak? Nah, ini baru ada manajemen perubahan. Ya. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, saya katakan ya nonsen. Ya, kerja ikhlas itu secara konsep bisa kita diskusikan, tapi aplikasinya mana? Aplikasi. Allah itu ingin melihat proses. Hasilnya itu Allah. Allah yang menentukan orang itu bisa berubah atau tidak. Prosesnya kita lakukan dengan ihsan atau tidak. Pengertian ihsan itulah yang dikatakan profesional. Seolah-olah Allah lihat kita. Jadi kita melakukan itu karena kita butuh kasih sayang Allah untuk menilai kita bahwa sesuai dengan hakikat penciptaan. Bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah dalam arti yang luas. Jadi kalau bicara ikhlas saja menjadi susah ya, karena ini tadi jadi fixed mind, ya, fixed mindset. Karena apa? Dia susah untuk berubah. Jadi fixed mindset itu bukannya given, itu karena masa lalu dia. Nah inilah yang kita perlu pencerahan. Life Learning Club, ICEP, atau nanti sahabat LLC, ikut dimanapun, cari bi'ah, cari lingkungan yang mengajak kita lebih mendekat kepada Allah. Karena yang akan kita persembahkan nanti bukan gelar kita, bukan kehebatan kita mengajar, tapi keikhlasan kita dalam melakukan segala apapun. Ikhlas ini menjadi suatu ujian yang tidak mudah. Ketika mulai, ketika sedang, dan nanti setelah sekian tahun itu teruji. Kita ikhlas atau tidak. Nah, di sini persoalannya. Ya, baik, itu yang pertama untuk Ayu Ramzi. Jadi, kalau bisa lakukan dengan tangan, kalau bisa dengan lisan, kalau bisa minimal doa. Yang kedua, pertanyaan dari Bang Ali. Semoga Bang Ali belum ngantuk ini di Jayapura, ya. Bang Ali, ini tadi yang saya coba menjawab pertanyaan Mas Sunoto. Artinya, ada bagian-bagian yang kita bicara secara fix mindset. Karena apa? Kita kalau melanggar aturan, kita kena. Tetapi saya bilang, kalau melanggar aturan itu menjadi melanggar ketentuan syariah dalam agama, saya lebih memilih, saya lebih baik melanggar aturan manusia dibanding aturan Allah. Mohon maaf. Kalau kita berada di lingkungan yang korupsi, kita harus melakukan korupsi, saya katakan, I'm sorry. I'm not living from you. I'm living from Allah. Saya hidup itu dari Allah rezeki, bukan dari Anda. Di situ saya harus bikin decision. Karena saya nanti akan mempunyai suatu peradilan dengan Allah yang maha adil,
Yang tidak bisa menyelamatkan saya, sistem tidak bisa menyelamatkan saya, atasan saya tidak bisa menyelamatkan saya. Yang bisa menyelamatkan saya adalah diri saya. My choice. Dari mana my choice? Dari tuntunan agama. Dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu yang saya katakan. Whether you can be flexible, it's up to you, but it is syar'i atau tidak. Kalau sudah sifatnya syar'i dan pokok, saya bilang tidak. Saya pernah juga berhenti dari perusahaan swasta cuma gara-gara saya nggak bisa buka puasa. Ketika puasa saya harus meeting, saya katakan, saya ini muslim, saya bilang. Saya kerja dengan perusahaan orang asing. Sekali dua kali saya bisa oke, saya suruh anak buah, ambilin minum bapak, saya mau break my fast. Tapi kalau terus-terusan kayak gini, untuk izin 15 menit aja saya tidak boleh, I quit. Saya keluar dari kantor ini. Dan saya buktikan, saya keluar. Karena bagi saya, you are not my God. Bukan Anda yang berikan rezeki saya. Nah itu Pak Ali, ya. Di mana kita bisa melakukan yang sifatnya fixed mindset, di mana kita growth, itu adalah pedomannya adalah syar'i. Kalau sampai kita jadi dibedakin dengan lumuran tai, ya, yang notabene kita berhadapan dengan Allah, kita akan salah, mending tidak lah ya. Ya, siap. Mending tidak ya. Jadi di situ kenapa Life Learning Club ini memperkuat spiritual kompetensi, ya. Karena spiritual kompetensi itu yang harus menjadi alat hidup dia. Karena hidup ini continuity. Itu menjawab dengan pertanyaan Bang Hasan bahwa ya kulu bala sahidna itu ya katakan saya bersaksi. Sebenarnya seluruh manusia 6-7 miliar ini semua udah bersaksi. Sebelum dia dilahirkan di muka bumi ini, dia sudah bersaksi. Nah, makanya kesaksian itulah yang sekarang ini bagi umat Islam itu diulang lagi dalam surah Al-Fatihah. Ya. Iya karena budua, iya karena stain. Buktikan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Buktikan. Jangan hanya dalam bacaan. Ya, jadi yang dikatakan Bang Hasan tadi, itu adalah bentuk persaksian. Bentuk persaksian itu adalah janji. Tunaikan janji itu. Ya, jangan hanya kita misalnya, oh ya ayatnya begini, ini kita baca dalam sholat. Nah, dalam kerjaan kita, mau nggak kita ngikut sistem yang na'udzubillah min zalim, kita diajak korupsi sama-sama. Umpamanya, ya. Karena saya ngalamin jadi PNS. Be careful, ya. Baik. Nah, jawaban Bang Hasan sudah terjawab tuh yang pertama, ya. Yang kedua, Bang Hasan menanyakan soal anaknya Nabi Nuh. Bang, masalah itu urusan Allah, Bang. Ikhtiar Nabi Nuh, seorang nabi, ya dia sudah lakukan. Sama halnya dengan Rasulullah. Pamannya yang ikut membela Rasul sampai detik sebelum kematiannya, sudah dibujuk sama Rasulullah. Wahai paman, tolonglah, katakanlah, la ilaha illallah. Dan dia tahu itu kebenaran Islam. Tapi dia nggak bisa, karena itu udah kehendak Allah. Sudah wilayah. Kalau wilayah itu, ya, I cannot answer. Saya tidak bisa jawab. Rasulullah juga tidak bisa jawab. Ketentuan Allah. Nggak ada ayat yang bicara bahwa ketentuan Allah bisa ditolak dengan seorang Rasul yang begitu mulia. Cannot. Nabi Nuh yang mulia juga, ya cannot. Jadi, kita mendidik itu dalam rangka ikhtiar. Yang dinilai Allah itu adalah proses. Bukan hasil. Hasil itu adalah wilayahnya Allah. Ya, baik. Nah, kemudian Bang Hasan juga mempersoalkan tentang pada masalah mana tadi ya? Masalah akal, masalah fuad. Ya, itu kajian lebih dalam, Bang. Mungkin di sini kita tidak bahas ya. Dan lagi itu kajiannya lebih ke dalam soal kajian-kajian keislaman ya. Jadi kita tidak bahas di sini. Nah, kemudian saya lanjut ke pertanyaan dari Bang Salahuddin ya. Sebenarnya Bang Salahuddin ini galau. Bukan bertanya ini, galau ya. Bang, ini cerita lama Bang. Masalah furu'iyah, masalah fikih itu kita nggak usah terlalu bingung. Itu masalah furu'iyah ya. Penafsiran masing-masing, ada kunut, ada tidak. Bang, kita mesti bersyukur loh. Kalau yang saya lihat waktu saya di Eropa itu mereka malah antar masjid itu mereka nggak saling kunjung.
oh masjid kelompok fikih ini begini. Kadang-kadang kita begini-begini langsung dipukul sama dia. Begitu kerasnya mereka. Kita masih ada toleransi, ya. Dan jangan dianggap itu suatu kelemahan. Anggap itu suatu perbedaan, namun nanti pelan-pelan, ya, seperti para pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dan NU dulu, dan sekarang kan sudah mulai itu mencair, ya. Tidak terlalu terjadi gap, ya. Kita sama. Secara akidah kita satu. Jadi ini bukan sesuatu yang dikatakan ideologi, ya. Yang dikatakan ideologi itu adalah la ilaha illallah, Islam itu sendiri. Ini masalah furu'iyah, ini masalah fikih, masalah penafsiran. Jadi menurut saya, abang nggak perlu galau lah, ya. Abang terus doakan, abang menjadi agent of change. Ini senang sekali ini sebenarnya kita akan berterusan diskusi karena ini Masya Allah ini yang hadir malam ini tetap semangat, tetap mentok di angka 100. Ini kalau diterusin mungkin Bang Ali ini nggak tidur ini di Jayapura, ya. Baik, karena bisa sampai pagi. Ya, bisa sampai pagi. Karena waktu, saya mohon maaf, ya. Kita sudah. Dan yakinlah bahwa sebenarnya kita mau mulai pendaftaran Life Learning Club di pertengahan bulan. Namun tim kita lagi sibuk penjurian GRC 2020, tim IT-nya, sampai nanti akhir bulan Juli. Nah, itu kenapa saya lagi yang ngisi biasanya para mentor yang lain untuk mengasih tahu kepada para calon members yang sudah menanti-nanti kapan nih Bang Edi LLC-nya dibuka pendaftarannya. Nah, nanti keilmuan yang ditanyakan Mbak Tuti tentang keikhlasan kerja 4As tadi nanti akan kita bahas. Banyak sekali materinya. Dan materi-materi ini akan kita bikin dalam YouTube. Itu ada dalam Life Learning Club YouTube. Kemudian database segala macam lagi kita siapkan. Ini adalah cara belajar kita seumur hidup agar apa? Kita sama-sama nanti menjadi hamba-hamba Allah yang berjumpa dengan Allah, ya. Itu adalah impian dari setiap orang yang paham makna tujuan hidup. Insyaallah. Itulah kenapa saya senang sekali jumpa dengan sahabat LLC dari ujung Aceh kali sampai kepada ujung Jayapura. Sekali lagi, segala kebaikan itu berasal dari Allah, kehilapan itu dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.